tengah padatnya Jalan Cimbulit, Bandung, terdapat sebuah toko kecil di lantai 2 sebuah ruko. Tapi jangan salah, tempat ini adalah surga bagi para pencari rilisan maupun merchandise band lokal. Kalau kamu penikmat musik independen Indonesia, nama Omonium pasti nggak asing di telinga kalian. Tempat kecil ini punya peran besar dalam menghidupkan ekosistem skena band lokal. Saya Dwi, hari ini kita akan mengulas peran Omonium dari toko kecil ke hub kreatif. Hanya di Frekuensi Consume Media. Masa kita akan bertemu. Halo, saya Boit. Saya geser ke Cimbuluit. Ini Omonium ada di Cimbuluit dari 2007. Si nama Omonium itu pemberian teman. Jadi sebetulnya tadinya mau namanya apa ya, komuni, tapi kalau komuni kayaknya waktu itu rasanya kalau komuni terlalu dekat dengan istilah keagamaan, jadi diambilnya omuninya doang, ditambahin 3 di belakang itu adalah biar hurufnya jadi 8, katanya angka 8 tuh hoki. Apa sih yang jadi ciri khas dari si Omonium itu sendiri? Terutama buat jadi kayak sentra. Pokoknya kalau lu datang ke Bandung, lu mesti mampir ke Omu juga. Nah, yang bikin USP-nya lah dari tempat-tempat lain gitu. Kira-kira menurut Boit apa sih? Dari asalnya jualan tapi terus kemudian jadi kenalan sama teman-teman musisinya gitu. Karena mau nggak mau ketika jualan kaos band tuh kan emang akhirnya harus tahu bandnya. Kalau harus tahu bandnya akhirnya nonton konser. Ya gitu, lama-lama teh ya kenal ya satu demi satu gitu. Sampai sekarang gitu. Sebetulnya organik gitu, karena dulu juga pas waktu ngontak, dulu salah satu yang saya kontak duluan juga salah satunya juga Aryan. Dulu Aryan sempat punya label sendiri juga sebelum High Octane itu dia punya We Heart Your Brand kalau nggak salah. Terus We Heart Your Band kalau nggak salah. Terus yang beneran Aryan tuh bisa datang ke sini terus bawa kaos nitip. Berarti itu yang bikin alasan, ini kalau dilihat-lihat nih si Omu kan bisa otonom lihat ya. Di sebelah sana ada album Seperti Api, terus di depan ada Limonas yang program Party Seringai, dan ada foto juga foto stage di depan. Jadi emang benar-benar terikat banget lah. Pada akhirnya jadi kayak keluarga yang mungkin tidak direncanakan pada awalnya, tapi kemudian malah jadi terus bertahan gitu ya. Iya, jadinya gitu. Jadi maksudnya jadinya kayak kemudian semuanya emang beneran mutual ya, maksudnya secara band juga mereka butuh tempat distribusi, kita juga sebagian tempat distribusi juga butuh bandnya untuk tetap berjalan gitu. Makanya dulu pas waktu ngejalanin ini semua di kepala kita mah ya dagang we gitu. Tapi kemudian seperjalanannya tuh ya itu kenal satu-satu, kenal dan segala macam, dan kemudian jadinya si Omo tuh saya ngerasanya itu jadi part of ekosistem ya gitu. Maksudnya jadi satu ekosistem yang kemudian juga saling mendukung gitu. Mungkin dari ini semua tuh kelemahannya kadang-kadang kita semua nggak ada kontrak. Jadi emang by trust semua gitu. Ya kita kan sering banget kena masalah kayak krisis ruang lah, semua orang ngomongin tentang krisis ruang, gak ada tempat buat berekspresi apa segala macam. Ada yang kemudian udah kita tunggu pemerintah aja, ada yang memilih untuk kita patungan aja gitu-gitu teh. Pernah nggak sih waktu itu, atau mungkin dari teman-teman Omonium sendiri kemudian ide bikin juga deh alternatif space kayak gitu. Emang sebetulnya Bandung tuh emang kekurangan ruang yang decent ya, maksudnya
yang sebetulnya emang bagus untuk segala macam, karena di sini tuh pasti kalau ada ruang akhirnya jadi ruang bisnis. Nah, kalau kita itu waktu itu dari begitu ada OMO, kemudian Omnispace segala macam, kita menganggapnya ini benar alternatif aja gitu. Bahkan ada beberapa teman yang bilang kalau ada si Omnispace mah alternatif dari alternatif gitu. Selama Omnispace berjalan, ya kita bukan nonton ya, kita juga bagian, tapi juga kadang-kadang juga karena sebetulnya itu juga anak-anak Omnispace yang banyak yang ngerjain, ya macam-macam yang kejadian di situ gitu. Maksudnya ada pameran, performance art, pertunjukan musik juga ada gitu. Dalam perjalanannya Wawa setelah setahun apa 2 tahun kemudian Ameng juga nemu tempat baru. Dia sebagai studio cabut, tapi si Omnispace-nya masih jalan. Kalau yang ilustrasi-ilustrasi itu teh kayak yang orang-orang gitu rata-rata dari teman-teman yang kemudian ngaktifasi si Omnispace-nya atau Enggak, ini sebetulnya kalau ini artwork-nya seringai yang dipakai di t-shirt. Waktu itu gue beli di pameran. Itu dapat dari pamerannya Arian Test Press. Jadi Arian waktu itu sempat pameran, semacam pameran tunggal lah. Tapi kalau ini sama ini sebetulnya itu mah koleksi. Ini juga dikasih sama Arian. Yang dikasih Arian banyak juga. Nah, dan ngomongin tentang OMO kan tidak bisa dipisahin dari satu event musik kayak yang kita sebut itu Liga Musik Nasional. Ada Komunal di sana, ada Seringai di sana, ada Melby di sana, dan banyak lagi yang musisi-musisi yang udah pernah jadi roster buat jadi headliner di Limunas. Nah, si Limunas itu sebetulnya hasil dari si tongkrongan tadi gitu, tongkrongan yang sangat berbauri itu di Salad Bowl yang bernama Omnium ini, atau Iya, emang hasil nongkrong. Itu saya, Mas Tri, Francis, ada anak Unpar dulu, dia kuliah di Unpar, sama Mas Dod, jadi Komunal. Aku bilang sama Mas Dod, ada tempat gitu. Terus Mas Tri yang, oh ya udah, ayo kita bikin. Dengan syarat, nggak boleh ada yang keluar uang wudunan. Jadi nggak boleh ada. Jadi akhirnya waktu itu kita sistemnya ngetok ke teman-teman. 200.000, karena dulu modal awalnya tuh 1,5 juta kalau nggak salah. Itu Komunal waktu Limunas di 2013. Ini karena saya kerjaannya seneng banget stage dive kalau di Limunas karena aman lah gitu si venue itu kalau misalnya venue-nya Limunas. Ya udah dari situ beneran yang jalan 3 kali Reneo-nya tutup. Habis itu vakum tuh lama karena aduh mau main di mana gitu. Sampai 2000 itu tuh berarti awalnya 2011. 2013 habis main dari Jogja ketemu anak-anak Melby, mereka yang ayo oke main di Bandung. Aduh duit dari mana gitu, tempat di mana, duit dari mana gitu kan. Cuman untungnya waktu itu kebetulan kita lagi banyak kerjain proyek, dulu ngerjain proyeknya Risa. Risa tuh Saraswati ya. Si Saraswati dulu banyak kerja sama Jarum. Nodong, in a way ya nodong kita yang, Pak katanya kalau bikin acara mau dukunglah gitu. Ya itu 2013 itu kami yang di Limunas yang tadinya berempat doang, terus kan jadi
beneran harus narik karena sebetulnya kan semua sistemnya volunteer ya. Jadi waktu dari awal juga semuanya oke yang ngerjain empatan, tapi yang jaga tiket siapa, yang ini siapa gitu, yang ngurusin sound siapa waktu itu. Tapi begitu yang pas Melpi, semuanya mau nggak mau karena dapat duit juga dan segala macam. Secara bentuk pertunjukan itu jadi serius, secara limunasnya kemudian jadi kolektif. Si Om ini kan udah bertahan lama banget nih. Ya. Apa sih sebetulnya yang bisa dibilang jurus-jurus gitunya lah? Kungfu apa sih yang dilakukan sama Om Nium gitu untuk bisa tetap relevan, bisa dibilang? Nah kalau misalnya kayak relevansi sebetulnya kalau gue pribadi ngerasa karena gue dan beberapa temen yang dari generasi yang lebih tua masih ngikutin si generasi sekarang, itu iya. Tapi kemudian ngadepin pola anak-anak yang zaman sekarang ini yang sebetulnya agak susah tuh karena apa ya? Emang berubah aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak dulu tuh ngerasanya lebih cepet nangkring dan segala macam itu karena dulu mah ada nongkrong tuh diajak gawe tuh barudak nggak pernah mikir dibayar tuh orang. Iya karena kalau yang sekarang kan juga maksudnya karena lebih aware itu bagus. Karena lebih aware, tapi juga di kita itu karena kita juga sebetulnya sebagian di luar yang kita lakukan tuh adalah kegiatan. Kami selalu bilang kalau yang nggak menghasilkan duit itu kegiatan. Karena kebanyakan kegiatan itu kadang-kadang kalau mau ngajakinnya juga kalau zaman sekarang lebih kemikirin kela ya ayatnya nodek diajak gitu, modelnya seperti itu gitu. Beberapa teman yang kerja di industri ini yang independen dan segala macam ini juga ngerasain kalau pasca 2023 itu justru bukan pas pandemi ya, pas pandemi itu malah aman. 2023 ke sini itu si kondisi ekonominya memang kita ngerasanya acak-acakan gitu. Hampir semua yang ditempel di sini tuh ya, mau itu poster, mau itu foto, itu bagian dari si Iya, sendiri ya. maksudnya emang ya adalah historinya gitu. Kenapa waktu itu ini duluan yang dipajang gitu. Ya udah, cuman kan emang we made history not money ya. Cuman saya pengen punya banyak uang. Jadi saya excited.